Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol enteng aja, yang enteng-enteng, yang basic banget, yang mendasar banget tentang sebuah power supply. Ya, jadi karena masih banyak banget dari kalian yang bertanya di kolom komentar video-video kita, juga dari DM Instagram maupun WhatsApp, yang bertanya tentang hal-hal yang basic tentang sebuah power supply. Ya memang di antara sekian banyak komponen dalam sebuah PC rakitan, power supply memiliki sifat yang menurut saya paling unik ya. Paling uniknya gimana? Saya bilang semi goib lah ya. Karena beda dengan komponen lain seperti prosesor, VGA, card RAM ataupun storage yang bisa kita konfirmasi secara gampang untuk mengkonfirmasi klaim si produsennya. Misalkan prosesor, kita bisa pakai CPU Z nih untuk melihat berapa core dan thread-nya, berapa cache memorinya, berapa clock-nya, itu bisa. Gampang, kita tinggal download CPU Z, kita lihat bisa. VGA kan juga gitu, storage juga gitu, RAM juga bisa kita lihat speednya berapa, latensinya berapa, kita bisa konfirmasi langsung dengan software-software sederhana. Performanya juga gitu, bisa kita benchmark, kita bisa tahu performanya oke, sesuai dengan apa yang mereka klaimkan. Cuman PSU berbeda. Coba, ini ada contoh dari PSU dari Montech serinya beta 550 watt. Mereka bilang 550 watt. Gimana caranya kita konfirmasi kalau ini benar-benar true power 550 watt? Nggak gampang, nggak bisa bahkan ya. Atau mungkin active plus-nya, bener nggak ini active plus-nya itu sesuai dengan yang apa mereka klaimkan? Bronze itu harusnya 85% load-nya di mungkin 50%, 88% efisiensi di 50% load. Gimana kita konfirmasinya? Nggak gampang. Untuk mengkonfirmasi itu kita butuh alat-alat yang lebih canggih seperti oscilloscope ataupun PSU loader, dan itu memang bukan ranah umum ya. Jadi secara umum kita nggak gampang mengkonfirmasi klaim dari produsen si PSU. Hanya bisa percaya aja apa yang mereka bilang tanpa bisa langsung mengkonfirmasi. Makanya saya bilang sifatnya semi goib. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa terminologi dasar dan istilah-istilah yang sering digunakan oleh produsen PSU pada produk mereka. Sehingga paling nggak kalian tahu ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan mulai dari fungsi PSU sendiri dan kira-kira cara kerjanya yang paling sederhana seperti apa. Ya, analogi yang paling sederhana PSU itu seperti adaptor ya, adaptor smartphone kita ataupun adaptor peralatan elektronik yang lainnya, yang tugas utamanya adalah mengubah listrik AC, listrik PLN 220 menjadi listrik DC yang lebih rendah voltasenya, dan itu bisa digunakan untuk ngecas handphone atau peralatan elektronik yang lainnya. Nah, di kasus PSU misalkan seperti ini. Dari sisi sebelah sini akan masuk listrik AC dari PLN ya, 220 ya, AC ya. Terus masuk ke sini, di filtering dengan beberapa layer, akhirnya masuk ke transformer yang di situ harusnya diturunkan menjadi 12 volt, tetap AC, terus ada rectifier untuk mengubah menjadi AC ke DC, dan beberapa real voltage akan di-generate dari yang 12 volt ya, dari 3,3 volt dan 5 volt, dan kemudian diteruskan melalui beberapa kabel di sini dan dipasang beberapa konektor, yang semua ini bisa kita gunakan untuk mentenagai semua komponen PC kita. Jadi dari sekian banyak kabel ini ada 3 real voltage ya, 3,3, 5 volt, dan 12 volt. Sederhananya seperti itu. Ya, jadi ketika orang mau beli PSU, kira-kira pertama yang mereka informasikan apa? Kapasitas. Dan di kemasan produk juga pasti kapasitas ditulis paling besar ya. Di sini misalkan 550 watt, satuannya watt ya, 550, 650, 800, 1000 dan lain sebagainya. Apa itu kapasitas power supply? Ya, jadi kita prolog dulu ya. Power supply itu kan tugasnya mensuplai daya ya. Dan daya itu sebenarnya nggak flat ya. Itu sesuai dengan kebutuhan yang di-request oleh sistem PC kita. Misalkan satu spesifikasi kita gunakan untuk load yang enteng, misalkan nonton YouTube doang. Butuhnya cuma 60 watt. Ya, dia akan supply 60 watt. Terus kalau kita pakai skenario lebih berat, misalkan rendering ataupun gaming AAA, dia butuh 300 watt. Dia juga akan supply 300 watt. Jadi itu tergantung dari demand, dari request dari si sistem itu sendiri. Dan itu tergantung dari spesifikasi juga skenario pemakaian. Nah, kapasitas maksimal yang bisa disuplai oleh power supply tersebut itu adalah yang tertera di sini. Jadi seperti ini. Itu maksimal yang bisa disuplai itu 550 watt. Demikian sederhananya. Ya, sebenarnya di beberapa brand itu sudah dicantumkan tabelnya ya, seperti ini. Di Montech ini sudah ada tabelnya. Tadi saya bilang di depan kalau sekian banyak kabel ini sebenarnya dibagi jadi 3 real voltage ya, 3,3, 5 sama 12 volt. Di sini sudah dicantumkan. Untuk real 12 voltnya maksimumnya itu di 42 ampere. Kalau kita balik ke hukum dasar fisika ya, P sama dengan I kali V ya, gitu kan ya. Watt sama dengan ampere kali volt. Jadi kapasitas maksimum si real 12 voltnya adalah 12 kali 42 alias 504 watt. Sedangkan 3,3 voltnya 18 ampere dan 5 voltnya 16 ampere, totalnya 110 ampere. Kalau kita jumlahkan itu lebih dari 600 watt. Itu peaknya sampai segitu. Sedangkan yang ditulis di kemasannya ini adalah nilai rata-rata kemampuan si PSU ini.
Begitu kira-kira. Oke, setelah kapasitas biasanya yang paling sering saya dengar itu adalah efisiensi ya. Active Plus lah, bahasanya sehari-hari Active Plus. Saya minta yang Active Plusnya Gold, saya minta yang 80 plus bronze dan lain sebagainya. Apa itu sebenarnya efisiensi? Ya, efisiensi sebenarnya adalah nilai konversi ya. Jadi seperti tadi kita contohkan, misalkan power supply ini dapat request 80 watt dari sistem, dia akan menyalurkan 80 watt ya dari berbagai kabel yang keluar dari sini. Yang jadi pertanyaan, apakah yang ditarik dari listrik PLN itu juga 80 watt? Enggak, pasti lebih tinggi karena tidak ada efisiensi 100%. Contohnya, misalkan ketika di sini butuh 80 watt, yang ditarik dari PLN setelah kita ukur pakai power meter 100 watt. Ini artinya apa? Sederhananya ini efisiensinya 80%. Kenapa bisa begitu? Karena hanya 80% yang bisa digunakan. Dari 100 watt yang masuk, hanya 80%-nya alias 80 watt yang bisa kita gunakan. Yang 20 wattnya kemana? Ya itu bisa terkonversi menjadi energi yang lain ya, energi kinetik buat fan atau energi panas yang dihasilkan. Jadi intinya efisiensi itu adalah nilai konversinya ya. Nah, kalau Active Plus itu apa? Ini beda lagi ya. Active Plus itu adalah badan sertifikasi independen ya, yang memang kerjaannya adalah memberikan sertifikasi efisiensi untuk produsen PSU. Dan ada beberapa level, ada yang white, ada yang bronze, ada yang gold, dan seterusnya. Semakin tinggi label sertifikasinya, artinya semakin tinggi juga efisiensinya. Misalkan yang gold ya, yang gold itu harusnya kalau di load 50%, 90% efisiensinya. Secara teori harusnya ketika di sini masuk 100 watt, yang bisa kita gunakan di sini adalah 90 watt. Hanya 10% energi yang terbuang. Gitu kira-kira sederhananya. Ya, jadi untuk memperoleh sertifikasi dari Active Plus itu sebenarnya si pabrikan tuh harus ngirim sampel ke sana dan diuji oleh mereka dan dites efisiensinya, baru mereka mendapatkan label dan berhak untuk mencantumkan logo Active Plus di kemasan atau di produk mereka. Dan itu harus sesuai dengan kriteria efisiensi yang mereka tetapkan ya. Jadi nggak sembarangan PSU itu bisa nempelin label Active Plus di kemasan atau di produk mereka. Sebenarnya sih bukan cuma Active Plus ya, ada beberapa badan sertifikasi lain yang cukup bonafit dan cukup mulai populer juga ya. Mungkin seperti Cybernetic itu juga memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan Active Plus. Tapi mungkin karena Active Plus yang lebih senior ya, lebih banyak orang latah mencari sertifikasi itu Active Plus. Saya cari Active Plus Bronze, Active Plus Platinum dan sebagainya. Jadi gitu kira-kira tentang efisiensi. Ya, selain kapasitas, terus efisiensi atau label sertifikasi biasanya dicantumkan di kemasan PSU adalah protection ya. Itu juga sering di-highlight oleh produsen untuk menjadi point of selling dari produk mereka. Ini contohnya apa nih? Beta. Ada protection ya, OPP, OVP, UVP, SCP. Apa sebenarnya protection itu? Ya, itu adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah power supply sesuai dengan yang mereka cantumkan biasanya ya. Itu sebenarnya tugasnya apa? Untuk menjaga hal-hal yang buruk terjadi ya. Jadi kita coba ambil contoh yang paling umum lah, OVP, Over Voltage Protection. Apa itu sebenarnya? Jadi kita ngomong tadi ini sekian banyak kabel cuma ada 3 rel ya, 3,3 volt, 5 volt, 12 volt. Misalkan kita ambil yang 12 volt. 12 voltnya ini ya kalau kita lihat secara ini nggak akan stabil ya, akan ada ripple-nya ya. Cuman mereka juga punya toleransi. Ada batas atas, ada batas bawah, disesuaikan dengan standarisasi ATX-nya. Itu ditentukan oleh si ATX-nya sendiri, membuat standarisasi ATX, maksimalnya berapa, minimumnya berapa. Nah misalkan yang 12 volt ini, karena satu dan lain hal, voltasenya spike lebih dari 15 volt, 16 volt misalkan. Nah tanpa adanya OVP, itu akan mentah-mentah masuk ke VRM motherboard, masuk ke VGA-card, dan akan berakibat fatal, bisa kebakar, bisa meleduk. Tapi kalau ada OVP-nya, begitu dia melewati ambang batas tertentu yang ditentukan oleh standarisasi ATX, dia akan tertrigger, dia akan aktif, dan dia akan berusaha menurunkan voltasenya atau bahkan men-shutdown PSU-nya untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Jadi dia semua jenis proteksi itu memiliki tugas yang spesifik, dan intinya semuanya untuk menjaga keamanan si power supply dan juga komponen-komponen dari sisi PC komponen yang terhubung dengan power supply tersebut. Ya, selain kapasitas, label sertifikasi, efisiensi, proteksi, apa yang biasanya di-highlight oleh produsen PSU ya? Ini, contohnya ini. Di beberapa PSU kelas menengah ke atas biasanya ada tulisan gini, main Japanese kapasitor. Apa artinya? Ya, kapasitor utamanya buatan Jepang. Ada apa dengan kapasitor buatan Jepang? Ya sampai sekarang juga saya tidak dapat jawaban yang pasti ya. Saya juga sudah googling. Memang sepertinya sudah jadi konsensus industri ya. Kalau memang kapasitor buatan beberapa pabrikan Jepang itu sudah terbukti kualitasnya oke dengan durabilitas yang tidak diragukan ya. Jadi memang mungkin karena memang standarisasi industrinya tinggi banget dan juga mereka sudah punya pengalaman yang cukup lama untuk memproduksi kapasitor dan juga memang sudah terbukti ya.
mungkin buktinya bukan 1-2 tahun, udah puluhan tahun ya mereka sudah memproduksi kapasitor dan sudah terbukti memang kualitasnya terjamin dan bagus ya, dan mereka bilang itu salah satu adalah kapasitor terbaik adalah buatan Jepang. Nah, sebenarnya kalau dari sisi PSU sendiri, fungsi kapasitor memang cukup vital ya. Pertama untuk menstabilkan arus DC yang keluar, terus untuk filtering supaya rel voltasenya tidak terlalu bergelombang, juga untuk bumper ketika misalkan input AC-nya ada lonjakan, itu adalah fungsi kapasitor itu sendiri. Dan kalau kalian pernah dengar misalkan ada power supply meleduk misalnya, kan meletup ya. Sebenarnya menurut saya dari sekian banyak komponen yang ada di dalam PSU, yang paling punya potensi besar meleduk adalah kapasitor. Kenapa? Ya karena memang secara fisik itu adalah tabung aluminium yang isinya cairan elektrolit yang ada dua kutub logam di dalamnya, anoda katode, dan itu dialiri listrik dan bekerja dengan suhu yang cukup tinggi. Ada cairan dalam tabung tertutup, panas, pasti ada pemuaian. Kalau memang kualitasnya tidak baik, memang punya potensi untuk meledak, meleduk ya. Dan biasanya kalau meleduk itu ada cairan keluar, itu cairan elektrolit dalam kapasitornya. Ya, terus gimana kita bisa mengkonfirmasi klaimnya si produsen tentang Japanese kapasitor? Ya ada. Kita nggak bisa konfirmasi, kita nggak bisa membuktikan, kecuali kita buka PSU-nya, kita lihat dalamnya dan kita lihat merek apa kapasitornya. Jadi kayak di sini, ini nggak bisa kita buka karena tersegel ya. Tapi buat kalian kita buka aja ya. Kita coba akan buka ya. Kita akan coba lihat, kita akan coba buktikan apakah klaimnya si Montech Beta ini menggunakan Japanese kapasitor benar apa enggak. Udah, kita buka aja di sini. Ya, sudah kita buka, kita sudah bongkar labelnya tadi ya. Dan kita pertama akan konfirmasi dulu tentang apa yang mereka klaimkan ya. Main kapasitornya buatan Jepang. Jadi kalau kita lihat kayak gini, yang di sini adalah yang namanya main kapasitor ya. Biasanya bentuknya paling besar ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini memang buatan Jepang, Nichicon. Ini spesifikasinya 270 mikrofarad, 400 volt dan 105 derajat ya. Ya, 105 derajat. Jadi ini memang cukup berkualitas. Kalau kita lihat dari tier list kapasitor sendiri buat PSU ini masuk tier 1 ya, termasuk yang paling baik, termasuk yang secara konsensus diakui paling baik. Dan ini juga sudah menggunakan rating yang 105 derajat Celcius ya. Jadi ada dua rating setahu saya untuk power supply, ada yang 85, ada yang 105. Ini sudah pakai yang 105. Ya, sudah kita konfirmasi tadi ya untuk main kapasitornya, tapi memang sudah dibuka. Saya akan sedikit aja jelasin tentang komponen yang ada dalam inside-nya Montech Beta ini. Mumpung udah dibuka, udah buka segel masalahnya. Secara umum saya sudah ngerasa ini power supply yang beneran ya, power supply yang serius ya. Kenapa? Karena memang secara layout sudah cukup poin-poin utama sudah bisa terlihat. Misalkan dari sisi inputnya sendiri ya. Dari AC220 nggak langsung masuk ke board, sudah ada beberapa filtering di sini, ada beberapa kapasitor untuk filtering. Dan kalau kita lihat di sini langsung masuk ke sini, dan ini ada bridge rectifier di sini. Ini juga tadi kita sudah buktikan main kapasitor dari Jepang tuh di sini. Dan dari sini masuk ke trafo, transformer, dan ini kayaknya yang secondary transformer buatan CWT ya. Jadi hampir pasti ini buatan CWT ya, karena pabrikan itu biasanya membuat trafo sendiri ya, transformer sendiri ya, dan biasanya ada labelnya. Ini labelnya CWT. Terus ini masuk ke rectifier utama yang bisa mengubah arus AC menjadi DC, 12 volt keluar dari sini, dan di sini diubah menjadi 3 volt dan 5,5 volt juga pakai induktor coil, belum pakai DC to DC converter ya, masih pakai induktor. Dan akhirnya di sini ada beberapa kapasitor lagi untuk filtering akhir arus yang keluar dari power supply ini. Dan saya lihat rata-rata walaupun bukan buatan Jepang tapi sudah menggunakan standar yang 105 derajat Celcius. Dan satu poin yang saya ingin konfirmasi ya, protection. Harusnya ada sebuah IC supervisor di sini. Ini kayaknya. Ya, ini. Ini ada sebuah IC supervisor yang bertugas untuk fitur-fitur proteksi ya, seperti OVP, UVP dan lain sebagainya. Ini yang bertanggung jawab dan akan tertrigger untuk mengamankan PSU ini dan juga komponen-komponen lain yang berhubungan dengan PSU ini.
Oke, habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sudah sampai akhir video, sudah kita tear down tadi contohnya nih Montec Beta ya, dan saya bisa konfirmasi kalau ini memang PSU yang serius ya, yang cukup berkualitas ya, dari beberapa komponen dan fitur yang sudah kita konfirmasi langsung. Main kapasitor dari Jepang beneran, protectionnya juga sudah ada IC supervisornya, memang protectionnya beneran, jadi paling enggak ini sudah sesuai dengan apa yang mereka klaimkan. Oke, jadi tujuan video ini buat kalian yang awam sebenarnya ya, untuk bisa lebih paham tentang beberapa istilah terminologi yang biasa dipakai oleh pabrikan PSU untuk produk mereka. Paling nggak kalian paham dulu maksudnya apa kan, untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kalau kalian ingin lebih detail lagi, ada beberapa review yang bisa saya rekomendasikan ya. Saya seperti kemarin Benny di My Club juga buat upload video belum lama ini, itu juga cukup detail dan cukup komprehensif ya, detail banget malah. Kalian bisa lebih paham di sana kalau kalian memang ingin tahu lebih detail tentang PSU. Terus kalau ada pertanyaan ke saya, kira-kira step-step apa yang kita harus lakukan ketika ingin membeli sebuah PSU? Ya pertama, kalian harus tahu dulu kebutuhannya ya. Spesifikasi PC kalian itu kira-kira butuh berapa watt. Konektornya itu butuh berapa watt, 8 pin FPS-nya butuh berapa watt. Terus kira-kira PCI Express VGA card-nya butuh berapa watt. Terus juga total konsumsi daya kapasitasnya butuh yang berapa watt. Terus kalau memang kalian punya rencana upgrade juga harus disiapkan dari sekarang, kira-kira PSU yang nanti one day saya ingin upgrade ke sini sudah cukup, powernya sudah cukup. Itu jadi pertimbangan kalian yang pertama menurut saya ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan rencana upgrade ke depannya. Berikutnya, pilihlah brand yang punya reputasi bagus ataupun brand-brand yang serius ya. Dalam artian tidak semua brand itu serius membuat power supply. Kita bisa langsung lihat white paper dari perusahaannya, terus lihat juga kira-kira spesifikasi PSU-nya bagaimana di websitenya. Semakin detail spesifikasi yang mereka tampilkan, harusnya itu indikasi bahwa mereka serius dalam membuat PSU. Ya. Berikutnya mungkin sertifikasi ya. Kalau memang ada sertifikasinya, kalian bisa langsung cek sendiri. Misalkan di sini ada XT Plus-nya ya, kalian langsung masuk ke websitenya XT Plus, Clear Result ya. Kalian masukin aja langsung brandnya, serinya, kapasitasnya. Kalau ini asli, benar-benar pernah disertifikasi, harusnya datanya ada di sana dan kalian bisa lihat hasil tesnya seperti apa. Dan itu sedikit banyak akan berefek pada kualitas PSU. Kenapa begitu? Logikanya memang ketika pabrikan PSU itu ingin membuat power supply yang efisien, salah satu caranya adalah menggunakan komponen yang lebih berkualitas. Jadi sehingga kalau memang sudah resmi lulus sertifikasi efisiensi, harusnya sedikit banyak juga secara kualitas lebih baik. Karena memang salah satu cara tadi itu menggunakan komponen yang lebih berkualitas. Oke, berikutnya proteksi ya. Beberapa proteksi menurut saya cukup wajib ya, karena kondisi listrik kita juga luar biasa di Indonesia ini. Paling nggak ada OVP-nya, ada SCP-nya, ada UVP-nya, dan itu memang benar-benar harus ada kalau menurut saya untuk menjaga keamanan PC kalian ke depannya. Cari yang ada proteksinya, paling nggak basic primary protection seperti tadi saya bilang. Terus berikutnya mungkin kalian bisa lihat garansinya ya. Garansinya berapa tahun? Ini berapa tahun sih? 3 tahun ya, 3 tahun. Terus siapa distributornya? Gimana reputasi distributornya juga sedikit banyak harus kalian pertimbangkan. Misalkan ini 3 tahun distributornya DTG, jadi yang nge-backup after sales-nya si DTG ini. Siapa DTG itu misalkan? Kita harus cari tahu aja DTG itu siapa. Oh, DTG itu distributor komponen IT yang cukup tua ya, cukup senior banget loh kan. Dia membawahi beberapa brand besar seperti Corsair ya. Dia masih jadi sole distributor Corsair di Indonesia sudah 25 tahun. Harusnya juga secara reputasi bisa lebih meyakinkan kita untuk memilih produk-produk yang mereka distribusikan. Oke, itu ya, mungkin itu ya step-step yang bisa kalian lakukan ketika ingin membeli power supply. Oke, gitu aja ya. Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian yang masih awam banget tentang PSU untuk sedikit lebih paham tentang sebuah power supply. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian dan juga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.